Mangga. Udah bikin pertanyaannya? Udah. Cuma dulu aku tuh. Paling ini pertanyaan pertama gitu ya, kita kan Bapak udah ini ya, udah sampai nerbitin apa namanya yang urut artikel juga. Paling cuma minta pendapat menurut Bapak tuh gimana sih karakter geomorfologi di desa Pacirlangun itu tuh, terus khususnya itu kan kejadian longsornya itu kan di lereng yang Gunung Burangrang. Nah itu tuh dalam konteks kerentanannya karakteristik geomorfologinya itu kayak gimana? Iya, jadi lereng Burangrang itu kan materialnya gunung api ya, material letusan gunung api, walaupun sudah lama. Terus kondisi lerengnya itu geomorfologi itu curam-curam, dicuram sekali, lalu di bawahnya melandai. Nah yang melandai itu, nah kalau diibaratkan begini ya, ini curam banget, yang tidak masih hutan, ke bawah melandai itu sayur. Perkebunan gitu. Iya, kebun sayur. Nah jadi masalah itu adalah ketika asalnya kan hutan, lalu dibuka jadi kebun sayur, sementara tanahnya itu kan tanah gembur, tanah vulkanik. Jadi begitu kena hujan jadi gembur, ikatan tanahnya tuh jadi longgar. Kalau jenuh air dia jadi bubur, dan puncaknya kejenuhan tanah oleh air itu malam hari, karena kan tidak ada penguapan ya. Jadi yang ini ke bawah longsor. Jadi karena jadi bubur, ikatannya kuat, tidak ada akar penahan, dia longsor. Nah karena ini longsor, maka dia narik yang atas. Yang atas. Jadi ini begitu ini longsor, kan kestabilannya hilang. Misalnya berapa meter dia turun, taruh 1 meter bisa lebih, dia turun kan jadi begini ya. Yang ini ketarik, jadi lerengnya nggak stabil. Karena iya, jadi walaupun ketariknya misalnya baru 1/2 meter, ini kan jadi nggak stabil. Apalagi ini udah meluncur. Kalau ketika ini meluncur, maka ini akan meluncur juga, ketarik. Jadi istilahnya tuh yang atas itu gaya dorong geser. Kekuatannya itu, dia kan secara kecuraman itu gravitasional ya, dia mau turun terus, tapi karena diikat oleh akar, tumbuhannya masih banyak, akar mengatur air, jadi gaya dorong gesernya tuh tertahan. Yang ini gaya tahan geser, jadi menahan. Selama ini tuh ini menahan ketika ini ada pohon. Nah ketika pohonnya diambil jadi tanaman sayur, tanahnya kena hujan jadi gembur, maka gaya tahan gesernya ini jadi lemah. Karena lemah, dia turun. Karena ini turun, maka gaya tahan geser yang atas melemah, menurun, maka dia turun. Terus saja begitu, jadi ini turun gitu. Karena di yang bawah jadi jenuh air, jadi bubur tanah, nggak ada ikatan lagi. Karena nggak ada ikatan lagi, dia meluncur. Karena meluncur, yang atas ketarik. Nah itu penyebabnya. Orang cenderung melihat ini kan mahkota longsornya di sini, bukan di sini penyebab awal. Ini mah akhir. Jadi setelah ini turun, jadi begini. Ini mahkotanya. Orang menyangka bahwa ini titik nol yang pertama, padahal bukan. Pertama itu di sini. Yang perbatasan hutan sama sayur itu ya? Iya.
Nah, sayur itu melorot, maka yang atas yang masih hutan peta gitu. Tapi Pak mau nanya, kalau misalkan kemarin kan pas survei langsung di sana tuh ternyata di mahkotanya tuh ada sumber mata air gitu. Nah itu tuh ngaruh gak sih ke longsor itu tuh? Soalnya pas udah longsor itu mata airnya kan makin nyembur ke bawah, jadi masih ada tanah-tanah yang merosot sedikit-sedikit. Iya, jadi mengapa di mahkotanya ada mata air? Karena dulunya kan ini hutan ya, Ya. hutan. Akar itu kan menyimpan butir-butir air dalam tanah. Asalnya itu disalurkan ke bawah, baru keluar di kaki-kaki burangrang. Nah sekarang ini kan tertarik ya kepotong, jadi keluar dirobekan longsor itu gitu. Tapi kemarin waktu pas ke TKP langsung kan sempet nanya keluarga lokalnya, itu tuh apa, kok ada air di situ? Terus kata mereka tuh memang dari awal tuh memang udah ada mata air di situ katanya. Terus tapi nggak semua warga tahu, jadi kayak cuma beberapa warga yang sering naik ke atas gitu yang tahu. Nah itu tuh makanya aku bingung yang benar tuh itu tuh air dari potongan yang itu atau emang udah ada mata airnya langsung dari sebelum longsor. Iya, kemungkinan mata air itu keluar nggak di puncak. Ada pengaruh sama situ Lembang nggak? Beda itu, ini kan di selatan tapi lerengnya beda. Jadi kalau lapisan tanah itu begini, ini puncak di sini, situ Lembang di sini. Gitu. Jangan ya. Beda level. Ini mempengaruhinya sini. Kalau ini mempengaruhinya di sini. Beda lapisannya. Beda di ketinggian. Ketinggian mempengaruhi struktur lapisan gunung. Jadi dugaan saya itu kurang tepat jawabannya. Jadi kemungkinan mata air itu di perkampungan, keluarnya tuh. Kegiginya. Kemungkinan bawa HP lagi nggak? Enggak sih Pak. Enggak ya. Itu bisa nggak dari situ ya? Coba lihat Google Maps yang terakhir. Berarti pengaruhnya tuh emang dari apa ya? Dari bawah dulu gitu ya Pak ya? Iya. Sebetulnya tuh. Dugaan saya begitu, dari bawah dulu, kebun sayur dulu. Cuma orang nggak mau ngaku kan, apalagi warga yang bertani di sana pasti tidak akan mengaku bahwa dialah yang menjadi faktor penyebab. Berarti titiknya yang mana Pak? Ini kan masih, anggap aja masih hutan ya. Ya. Nah ini yang lekukan ini kan kesininya udah sayur. Ini apa nih? Itu base camp Burangrang Via Lobok Haji. Ya, dari sini ke bawah itu kan udah kebun sayur. Ya. Ya. Jadi penyebabnya itu di sini. Alih fungsi lahan itu ya? Di sini. Karena ini jadi gembur, jadi longsor, maka dia narik yang atas. Ini Legok Haji yang longsor di sebelah baratnya ya. Iya. Ke arah atas. Ke arah sini. Ya. Ini kan udah ada jalan sampai sini. Berarti udah ada kebun sayur. Jadi masalahnya tuh bukan di sini, tapi dari sini ke sini. Gitu. Kalau situ Lembang kan melalui jalur ini. Oh, beda iniannya. Berarti gak ngaruh ya? Kalau ini tuh ini apa yang Gunung Sunda itu yang meletus itu makanya ada lekukan. Ini Gunung Sunda kalderanya. Ini Jayagiri. Kedua Gunung Sunda. Ya ini.
Burangrang lebih tua dari ini. Tuban. Usianya kemungkinan ini sama ini. Sama Bareng Sunda. Sunda. Jadi gitu ya. Nah, sini masalahnya tuh di sini yang jadi kulit sayur. Lihat di citra nanti. Ini kan geomorfologi. Iya. Tapi kalau misalkan itu tuh kan tanah tuh katanya ada umurnya. Kemarin tuh udah sempet pas pertemuan pertama kita kuliah tuh sempat ngebahas ini ya. Waktu mata kuliah hidrologi dan pengelolaan das. Pak Prof Dede itu udah ngasih tahu katanya itu bisa jadi karena umur si tanahnya juga. Itu ngaruh atau enggak sebenarnya? Kalau pohonnya masih hutan nggak masalah. Jadi kalau masih hutan nggak, di mana-mana juga kan banyak yang sudah umurnya sudah sangat tua, tidak masalah ketika hutannya masih terjaga. Karena prinsipnya kan air itu diresapkan melalui akar, ditangkap oleh daun, diresapkan oleh akar, lalu akar mengikat butir-butir air yang ada dalam tanah. Gitu. Makanya dia nggak longsor. Jadi fungsi akarnya tuh ngikat banget. Nah begitu ditebang untuk sayur, itulah awal. Gitu. Tapi kemarin pas dijelasin itu kan Prof Dede Rohmat itu ngejelasin gini, jadi ada 2 lapisan gitu tanahnya, yang satu yang benar-benar keras, Iya. yang satu lagi yang gembur. Nah yang si gembur ini digambarinnya pas di hutan-hutan itu, jadi menurut dia itu karena tanahnya yang memang udah berumur dan juga curah hujannya kemarin itu kan deras, jadinya si tanahnya itu gak bisa pohonnya itu akarnya udah gak bisa mencengkeram tanah, jadinya longsor. Kalau bawahnya masih hutan mah, yang sebelahnya kan belum longsor. Sebelah mana? Di samping yang longsor kemarin kan masih utuh, nggak longsor. Oh iya, longsornya gini ya? Iya. Jadi longsornya kan hanya satu celah lembah, sebelahnya kan nggak longsor. Oh iya. Ya, kalau alasannya itu memang di gunung api itu kan lapisan-lapisan gunung api itu ada lava, ada pasir, ada tanah, ada lava lagi, ada breksi. Nah, batuan yang keras itu misalnya ini lapisan ini, di atasnya ada lapisan tanah. Jadi ketika letusan ini pada periode ini melelerkan lava jadi keras. Pada periode berikutnya berupa abu, pasir, jadi tanah. Nah begitu, memang prosesnya begitu. Jadi kalau ini tanah gembur, selama ada pohon ini bisa menahan, tapi begitu bawahnya udah ganti, ini ketarik. Nah ketariknya yang mana? Yang jenuh air tadi. Tanah yang jenuh air ini bawahnya tidak bisa meresap air, tidak meresap, maka di sini airnya lebih banyak. Karena airnya lebih banyak, maka ini menjadi bidang gelincir, jadi melorot gitu. Jadi kalau gaya tahan geser bawah kuat karena masih hutan, gaya dorong gesernya ini stabil. Tapi begitu ini gaya tahan gesernya melemah, ini jadi menguat. Karena menguat, dia jadi melemah, jadi yang ini melemah, yang ini menguat, gitu ya. Yang bawah gaya tahannya melemah karena jadi sayur, maka yang ini gaya dorongnya menguat, jadi meluncur, gitu. Bentar, saya bawa gambarnya.
ini nih catatan saya. Wow. Ini hutan. Ini hutan ya. Ini sayur. Ini rumah. Ini kan gaya dorong geser. Ini gaya tahan geser. Nah, ketika hujan, kalau di sininya masih hutan, stabil. Jadi antara gaya dorong geser dengan gaya tahan geser itu masih sama kuatnya. Jadi walaupun ini curam, dia masih ketahan sama ini. Tapi begitu hutannya dibuka, jadi sayur, tanahnya begitu kena hujan gembur. Karena gembur maka gaya tahan gesernya melemah, turun banget, bahkan jadi tidak punya daya tahan. Makanya dia longsor. Karena ini kosong, menarik yang atas. Menariknya setebal apa? Setebal sampai bawahnya ada lapisan yang keras. Nah, ini kan lebih keras, ada lava. Ini yang gembur. Inilah yang tertarik. Ini yang tertarik. Gitu. Ini tahun tanggal berapa nih saya nyatet? Januari ya. Iya. Mana tanggalnya? Ini mah untuk beda lagi komponen. Ya gitulah. Oh ini Pak, bukan? Oh iya. Atau itu Oh Pak bukan persennya ya? persentase ini. Itulah intinya. Dia ada lapisan kayak ya yang hancur itu kayak batu yang nggak bisa meresap air gitu ya Pak? Iya, batuan yang lebih kuat ini tuh sudah saya gambarkan. Batuan yang lebih kuat. Ini tanah subur yang gembur. Jadi yang longsor itu yang hijau. Ini juga buat nerangin itu, karena ada ahli geologi yang nggak percaya ini jadi titik nol, padahal mahkota itu akhir yang terbentuk, karena kan ketariknya dari bawah gitu kronologi. Terus saya lanjut ke pertanyaan kedua aja Pak. Enggak. Kalau misalkan kan jurang Merapi itu cukup punya curam gitu kemiringannya. Nah itu tuh sekitar berapa persen kemiringannya? Dan kan ada yang dari teori Van Buren yang 1985 itu tuh masuknya ke kategori yang mana gitu ya, antara datar, curam atau sedang gitu. Terus kan yang tadi bisa terbawa oleh ya tanah gembur itu yang terbawa longsor terus, dan ini tuh berarti otomatis cukup curam kan Pak? Iya, Sangat curam. Cuma kategorinya saya nggak tahu ya. Nanti cari sendiri lah. Itu sekitar berapa persen? Ini ya. Hampir siku-siku gitu. Iya. Ini kan Oh iya. Berarti masuknya lumayan sangat curam ya? kalau 90 kan sini. Iya. Nah, gini lah. Mungkin berapa, 70 atau 65 curang. Tapi itunya berdasarkan teorinya harus dicek lagi. Paling melanjut
indikasi longsor lama. Jadi dulu tuh di situ emang udah pernah ada longsor atau baru terjadi? Soalnya kita kayak belum tahu ya, kayak baru tahu banget gitu tentang kejadian. Mungkin longsor-longsor kecil pasti pernah ada, cuma kan tidak diekspos ya. Saya menduga pernah ada longsor-longsor yang sifatnya kecil. Bisa dilihat dari adanya paritan-paritan alami, paritan-paritan alami yang ujungnya ada mahkota kecil. Nah, kemungkinan itu dulunya longsor atau kegerus, tanah yang tergerus. Jadi contohnya kemungkinan ada, cuma saya belum melihat secara eksplor luas loh. Berarti yang baru benar-benar terdampak dan korbannya banyak itu baru sekarang ya, Teh? Iya, baru sekarang. Ramai Jadi awalnya kehancuran lereng Burangrang itu waktu itu periodenya Menteri Desanya itu siapa? Hadi Sasono ya. Zaman Gus Dur tahun berapa tuh? Yang melalui koperasi lalu merambah hutan-hutan. Dalam tanda petik yang dilegalkan lah. Ada koperasi desa yang merambah ke hutan. Gus Dur, terus apa lagi SBY, dua kali udah ke 10 tahun ya belum. Nah berarti kan setelah hutan hancur setelah sekian puluh tahun, 10 tahun baru kejadian longsor. Itu lama ketika akarnya sudah benar-benar rapuh. Jadi awalnya tuh itu diperbolehkannya dikelola oleh koperasi lahan-lahan hutan produksi ya, hutan produksi. Hutan pinus berubah jadi sawit. Gitu. Baru banget ya, baru banget. Jadi masih nyambung ke pertanyaan yang tadi, kalau menurut Bapak pribadi penggunaan lahan atau pola permukiman yang di daerah itu tuh memang harusnya kayak gitu atau enggak harusnya kayak gitu? Terus kalau misalkan enggak kayak gitu, itu tuh harusnya kayak gimana gitu? Ada contoh pola yang baiknya atau enggak? Terutama di masalah perkebunan sayurnya ya. Sekarang kan sampai lereng yang curamnya tuh sayur gitu. Jadi penyebab utama adalah terbuka lahan menjadi kebun sayur. Lereng curam pun dia tanam sayur yang di bawah tuh. Jadi harusnya dicari pola-pola pertanian gimana yang bisa aman, tidak tergerus longsor. Sebetulnya saya selama ini tuh mengkhawatirkan yang Panyaweyan, yang di Majalengka, yang terasering gitu ya. Wah, saya justru sangat khawatir itu. Mungkin longsor-longsor kecil ada, tapi tidak menimbun pemukiman, jadi tidak tersiar kabarnya. Berarti harusnya pola yang cocok itu si tumbuhannya tuh ditaruh di mana gitu, yang tanaman sayurnya. Terus batas pohon-pohon yang hutan itu harusnya sampai di titik mana biar bisa dinyatakan kayak ini, oh ini aman gitu. Harus berhitung kemiringan lereng. Suka mipisin hal. Jadi harus dilihat kemiringan lerengnya, kemiringan berapa persen boleh sayur, di atas itu nggak boleh. Mungkin ada aturan dari Menpan, nanti dicari aja di PDF-nya di internet, cari aturan Menpan tentang pertanian sayur, pertanian musiman. Coba dicari, ada nggak aturan?
kalau nggak ada aturan ya kita membuat membuat pekerjaan, membuat tugas. Berarti Pak kalau misalkan pola pemukiman harusnya udah diatur sama menteri-menteri khusus gitu ya. Nah itu kenapa bisa terjadi si warganya tuh sampai nanamin tanaman sayur itu di kaki banget Gunung Burangrang? Berarti itu emang warganya yang memberontak kah atau memang menterinya yang sedikit lalai? Tidak ada kontrol. Oh, Tidak ada Ada kontrol. hubungan sama yang koperasi itu juga nggak sih? Awalnya. Awalnya. Iya. Tidak ada kontrol ya. Sampai mana atau ada main antara dulu kan tanah hutan produksi. Nah, yang mengelola hutan produksi dengan yang masyarakat yang sayur ada main berarti. Gitu. Tapi pasti kalau diungkap kan nggak mau. Iya. Perhutaninya nggak mau, disangka main di bawah tangan rakyatnya nggak mau. Gitu. Masalahnya tuh itu. Jadi tidak kedua belah pihak ini nggak akan terus terang kalau ditanya. Misalnya berapa Bapak sewa lahan ke perhutani, pasti nggak jawab. Begitupun ke perhutani, Bapak menyewakan lahan hutan produksi ini ke petani berapa, pasti nggak dijawab. Karena akan berurusan dengan hukum. Ada politiknya juga. Iya. Pasti. Makanya para ahli ketika diwawancara di lokasi nggak ada yang berani yang menyebutkan penyebabnya adalah sayur, alih fungsi lahan. Selalu menyebutkan ini faktor alam, faktor geologi, karena takut di demo. Jadi gak ada kejujuran ilmiah. Kalau kayak gitu semakin sulit juga ya Pak, kalau untuk mengungkap yang sebenarnya gitu. Secara keilmuan harus, cuma dosen-dosen juga kan ada takut. Dan hanya dia tidak tahu bagaimana proses geomorfologi. Nah itu, jadi kalau orang tidak tahu proses geomorfologi, hanya tahu geologi atau hanya tahu iklim, ya udah jawabannya tuh iklim, geologi. Padahal proses geomorfologinya dia nggak tahu. Padahal berpengaruh ke longsor itu adalah proses geomorfologi. Iya, menjadi seperti begitu kan mengapa? Jadi disangkanya mahkota dari titik nol, kan masyarakat mengatakan ini kan masih hutan katanya, kenapa di sini? Padahal yang menjadi sebab itu adalah ini curam, ini landai, tapi yang melandai jadi sayur. Itu sebab utamanya. Dugaan saya begitu. Menarik yang atas. Berarti kalau di Bandung ini yang kejadiannya hampir mirip itu ada gak kira-kira Pangalengan. Oh, Pangalengan. Pangalengan itu akan terjadi seperti begitu Ciwidey. Oh, akan atau belum? Akan. Ya selama ini kan Oh. tanahnya aja. Tapi pernah cuma tidak diberitakan karena tidak korban. Iya. Selagi tidak ada korban kan cuek. Benar bisa berpotensi kejadian sama kayak yang di Cisarua. Betul. Begitupun Ciwidey. Yang Majalengka bisa lebih. Karena curam banget dimanfaatkan. Dan itu ada pemukiman itu ya kan yang di Majalengka tadi. Di bawahnya mungkin ada. Di bagian tertentu pasti ada. Cuma agak jauh ya. Tapi kira-kira dari menteri atau pihak terkait itu udah tahu belum kalau misalkan Pangalengan tuh bakal bisa terjadi potensi kayak yang di Cisarua, atau mereka masih cuek kalau dari menurut Bapak gitu? Iya, kelihatannya dibiarkan aja. Ada bukti baru, dan buktinya itu setelah menelan korban jiwa. Jadi nunggu kejadian buruk dulu baru. Iya, karena masyarakatnya juga nggak percaya bahwa itu akan menyebabkan uruk. Nggak yakin karena nilai ekonominya besar.
dari sayur itu kan nilai ekonominya besar. Jadi ini lagi-lagi masuk ke faktor ekonomi ya, karena warganya mungkin dapat keuntungan, terus pihak yang tingginya juga dapat keuntungan, jadi sama-sama cuek. Pas kejadian baru sama-sama merasa jadi korban. Iya. Dan yang menegakkan hukum kan nggak ada. Tidak ada yang menegakkan hukum. Siapa yang menegakkan hukum? Nggak ada. Misalnya alih fungsi lahan, asalnya milik tanah produksi itu kan milik negara. Jadi sayur, kan nggak ada yang ngontrol. Nah, siapa yang menegakkan hukum itu? Ya, tanah Itu negara memang jadi sayur. belum ada menterinya atau Ya, emang menterinya kan pertanian. oh. Tapi kalau kayak gitu tuh kira-kira ada hukum atau undang-undangnya gitu gak sih Kak? Ada ya. Iya, kan peraturannya ada. Peraturan itu kan kalau dilanggar berarti kan berurusan dengan hukum. Sebenarnya. Cuman belum ada yang berani speak up berarti ya? Iya. Belum ditegakkan benar-benar. Iya, karena ya itu tadi nggak mau urusan dengan demo, nggak mau urusan dengan apa. Paling Pak kalau untuk strategi mitigasi gitu yang dari pra terus saat terjadinya terus bahkan sampai pascanya itu seperti apa ya Pak kalau Iya. untuk melihat kondisi yang udah terjadi di sana gitu, takutnya ada lagi atau gimana Susulan ya, lagi. kita bisa memitigasi gitu sebelumnya. Iya, yang pertama itu regulasi ya. Mitigasi berdasarkan regulasi. Kalau aturannya sudah ada, ditegakkan. Kalau sampai kemiringan sekian nggak boleh sayur, ditegakkan. Nah, itu regulasi. Mitigasi berdasarkan struktur pemerintahan. Pemerintahan berperan dalam mitigasi ini yaitu mengontrol mana yang asalnya lahan hutan, mana yang asalnya hutan produksi punya negara yang sekarang kebun sayur dibalikin lagi jadi hutan. Nah, itu ya mitigasi dari struktural berdasarkan regulasi pemerintahan. Kalau masyarakat, satu cara bertani mengolah lahan harus ada perubahan. Yang ketiga, bermukimin jangan di lembah banget. Nah, mengapa suka bermukim di lembah? Karena banyak air. Oh iya, Iya, itu salah juga. Jadi air banyak, resikonya itu. Jadi harus banyak pihak yang terlibat. Tidak mungkin hanya masyarakat saja, regulasinya nggak main gitu. Misalnya begini, kalau lahan itu dikembalikan ke negara, tapi masyarakat ingin mengenyam ekonomi dari eks hutan tadi yang dikembalikan ke negara, berarti kan harus ada regulasi pohon apa yang ditanam agar masyarakat punya keuntungan secara ekonomi. Misalnya kan ada yang bunga nggak ditebang pohonnya tapi bunganya nilainya tinggi, misalnya kenanga, cempaka, apalagi yang bunga-bunganya bisa menjadi minyak atsiri, jadi pewangi. Itu kan 1 gramnya lebih mahal daripada kentang ya. Jadi pilihannya itu yang harganya tinggi, diambil bunganya, diambil buahnya. Misalnya kemiri, Blok Mono jadi hutan kemiri, tidak ada pembelinya kalau kemiri untuk kosmetik kan dari rambut ya ke kemiri. Terus untuk minyak dari kemiri, bumbu kemiri gitu. Misalnya ini mau ya blok kemiri, blok sukun, ketika panen padi gagal orang kan bisa makan sukun dengan cepat. Di lereng mana kawung, nanti niranya kan untuk gula, jadi nggak usah nanam gula tebu di sawah, nggak usah, udah aja di lereng-lereng nanam kawung.
kayak gitu. Jadi harus di mana yang bisa untuk kayu, di kelandaian berapa agar masyarakat bisa mengambil kayu ini, itu harus diperhitungkan supaya tidak merambah ke hutan yang untuk tadi produksi tapi nggak ditebang. Kalau pinus kan setelah habis getahnya ditebang, diganti yang baru. Kalau gagal jadi sayur. Tapi kayaknya bakal susah, soalnya kalau misalkan pohon kan pandangan masyarakat, apalagi yang di daerah situ pasti mikirnya kayak aduh kalau pohon mah lama, kapan kita punya penghasilannya gitu. Kan kalau sayur tuh relatif lebih cepat ya, apalagi kayak kentang gitu itu bakal cepet banget. Tapi kalau hutan kalau pohon itu mereka mikirnya kayak ah lama, ntar kita makan apa. Nah itu balik lagi ke pola pikirnya, itu tuh gimana caranya biar si warganya itu tuh paham gitu, atau emang nggak bisa dipaksakan. Jadi harus misalnya sampai berapa umur pohon, berapa senti, di bawahnya masih boleh. Pohon kan jaraknya nggak 1 meter, Iya. berapa meter. Nah di antara pohon-pohon itu masih boleh selagi pohon itu masih misalnya sampai 1 meter, masih boleh ditanami sayur. Lebih dari 1 meter udah nggak boleh. Akarnya takut Kecuali misalnya tuh apa yang bisa dibawanya, kopi misalnya, diganti kopi gitu. Jadi bawahnya kopi kalau bagus, bisa nggak kopi dinaungi oleh pohon kenanga, misalnya oleh pohon sukun, tumbuh nggak, berbuah nggak gitu. Jadi dulu juga kalau dibalikin, dulu juga kan nggak ada yang nanam sayur Dulu gak ada. di lereng itu. mulai ada tuh di tahun berapa kira-kira? Awal 70-an, Oh. awal 70-an mulai ada awalnya. Pokoknya ada perhutani. Nah sejak ada perhutani ada sayur, karena ketika pinus ditebang, dia udah habis getahnya, pinus kan ditebang. Nah waktu jeda antara penanaman ke tumbuh pinus jadi tinggi, masyarakat boleh nanam sayur, itu awalnya. Jadi kebiasaan. Lama-lama pinusnya nggak jadi, sayurnya aja yang jadi. Nah itu jadi Sekarang nggak ada yang kontrol ya. iya, ada ngontrol. Jadi Enakan gitu. keenakan. Jadi awalnya tuh gitu di sepanjang Pulau Jawa. Di sepanjang Pulau Jawa. Awalnya itu orang Pangalengan. Sepanjang Pulau Jawa perintisnya orang Pangalengan. Pengusaha dari Pangalengan. Sehingga di Dieng itu tersohor misalnya ada cabai Bandung. Gitu. Karena yang membawa bibitnya menanam di sana secara banyak itu orang Pangalengan, orang Bandung. Gitu. Jadi awal 70-an. Paling kalau untuk mitigasi berarti udah ya. Paling Pemerintah dengan segala aturannya tadi, masyarakat juga harus tahu. Harus saling bekerja sama gitu. Iya, dan harus tahu bahwa apa yang dilakukannya itu pada suatu ketika akan mengakibatkan. berarti balik lagi ke hukum, pemerintah sama aparat tertentu dan terutama warga sekitar yang ada di situnya. Kan malas atau polisi harus berurusan dengan masyarakat, nanti tiba-tiba kantornya di demo. Males kan itu. Jadi biarin aja lah, udah pada mati, nanti juga mati sendiri. Penyuluh pertanian juga nggak mungkin ngerangin satu-satu. Tapi Pak, kalau sebelumnya ada ya Pak yang udah nanya ke Bapak gitu terkait longsor ini gitu, Ada dari yang geologi itu? pikiran rakyat, media mah pikiran rakyat yang gitu-gitu. Bandung bergerak. Berarti rata-rata reporter ya. Iya, Kalau untuk mahasiswa sendiri itu udah ada yang terkait ke arah sini atau belum? baru
kalau mahasiswa, karena dosennya juga udah pada pinter ini, Iya sih. walaupun ya analisisnya ada yang kurang gitu. Dari Baru segi geomorfologi kurang, ada hukum-hukum yang dia lewati seperti tadi gaya tahan geser dengan gaya dorong geser. Kalau paham itu mah pasti nggak hanya satu alasan. Tapi kita kan masih sebagai mahasiswa gitu Pak, kayak gak mungkin kan julukannya juga kita tuh generasi emas ya, kayak gak mungkin aja gitu kita ngeliat yang kayak gini tuh diem cuek, yang ujung-ujungnya ya udah wes sampai 2045 kita masih tetap kayak gini ya, masih kayak ada bencana udah tahu bakal ada bencana ya udah cuek, toh bukan keluarga aku atau bukan gimana gitu, jadi kayak masih belum ada rasa pedulinya gitu. Itu tuh gimana caranya kita tuh masih bingung harus bertindak apa biar gak terjadi lagi nih kayak si longsor Cisarua ini atau gimana. Iya, gitu. kalau lewat mahasiswa. pergi Iya, sebagai kemana mahasiswa. misalnya ya, ada yang bertani keliru menurut pengetahuan kita geografi, misalnya buat pematangnya itu memotong garis kontur kayak gini ya, di foto aja, foto sebarin di media sosial kita, sebatas itu aja, menyuarakan, karena kita itu kan bukan pengambil keputusan. Saya pada posisi juga sama, bukan sebagai pengambil keputusan. Pengambil keputusan kan otoritas negara, bupati, gubernur. Kita hanya menyuarakan. Oleh mereka didengar syukur, enggak, paling tidak kewajiban kita udah gugur karena udah menyuarakan. Kalau mahasiswa nggak nyuarain juga belum gugur kewajiban ngingetin. Iya. Jadi potret, versi kita apa kekeliruannya? Memotong garis kontur. Jadi kalau hujan, tanah paling subur itu hanyut. Karena hujan kan memercik, airnya memercik, tanah suburnya terpercik. Berapa juta percikan yang jatuh di satu tempat ketika hujan setengah jam. Ini lapisannya kalau ditanami sayur terbuka, terpercik. Berapa, pernah nggak hujan-hujanan sakit? Iya. Nah ini juga mantul ke tanahnya itu kan keras. Dan berapa ton tanah dari 1 hektar ketika hujan setengah jam dengan curahan setia hilang. Terus karena begini ya udah semuanya. Terasering itu kan begini. Tapi kalau kayak di Majalengka, di Panyaoyan yang begini tapi di kemiringan begini ya udah sama aja. Gitu. Itu memberitakan. Tapi kan kalau di zaman sekarang tuh kan karena banyak kasus mahasiswa yang diculik lah atau apa, karena kita tuh menyuarakan aspirasi kita, jadi banyak mahasiswa yang diam, kayak jatuhnya kita tuh dibungkam oleh negara sendiri kan. Nah itu tuh gimana caranya kayak biar ada keberanian gitu, soalnya kan mungkin dari beberapa orang sendiri kayak tahu mau ngomong jangan kayak gitu nanti begini-begini, mau di post di story atau gimana, cuman kita tuh mikir lagi nanti kalau kita berurusan sama hal-hal yang negara gitu, takutnya kita malah dipersulit sama negara kita sendiri buat urusan akademiknya. Pokoknya dipoto aja dulu, foto dulu, kalau nggak mau ada urusan tulis aja lokasi, biar orang yang mikir, wah kalau pertani kayak gini kalau hujan gimana. Nah gitu, kalau paling lemah itu nggak foto, cantumin lokasinya. Kalau mau dikasih komentar sedikit ya caption sedikit, cara bertani yang memotong garis ketinggian di aja, misalnya di desa Anu, kecamatan mana, kabupaten mana. Kayak memberikan Informasi aja, kita tidak memberikan analisis. Kalau bertani begini akan menyebabkan gini.
idealnya sih begitu. Kalau masuk geografi, walaupun tidak menyalahkan perhutani, tidak menyalahkan apa, menyampaikan aja bahwa kalau cara bergabung ini tanah pucuk paling subur akan hanyut ke dasar sungai, paling itu. Iya, karena ya yang harusnya menegakkan hukum tidak menegakkan hukum gitu. Oh, di Garut di mana-mana kan dibiarkan ya, di Garut semua orang, bupati bikin tempat wisata di puncak gunung di mana ya, karena ada contoh ya bawahnya juga di itu kan. Paling ini terakhir Pak, aku tuh penasaran, aku kan dari Bogor ya Pak. Nah di Bogor itu tuh kan ada juga di puncak Cisarua gitu ya, iya sama-sama Cisarua lah namanya. Nah di puncak Bogor itu pokoknya sama kayak di Cisarua yang di Bandung, cuman kalau di Bogor tuh aku lihatnya tuh lebih ke pertanian kebun dan di teras sharing itu. Nah itu tuh kenapa kalau misalkan masalahnya sama-sama karena tanah, kenapa yang di puncak Bogor tuh nggak longsor, kenapa yang di Bandung ini longsor? Padahal Kebunnya apa tanamannya? yang aku lihat tuh banyak tuh teh, kopi kayak gitu. Iya, teh dan kopi lebih melindungi Oh lebih melindungi ini tanah. daripada sayur-sayuran lain. Iya, kalau sayur kan dicabut. Oh, Begitu panen 3 bulan dicabut, dicangkul lagi, jadi gembur lagi. Begitu gembur kena hujan, itu kan jadi bubur. Kalau udah jadi bubur tanah, ngegelincir. Gitu. Kalau teh kan dipetik pucuknya. Gitu. Ini ngomong-ngomong soal Bogor nih Mas, waktu itu di Bogor pernah terjadi banjir kan ya, Pak? Iya ya. yang sampai mengakibatkan korban jiwa. Iya, karena itu berapa alih fungsi lahan dari teh atau hutan ke rumah. Kompleks perumahan di puncak sekarang kan di mana-mana. villa-villa. Bila bersambung, apalagi sekarang kebun teh yang dianggap surat izinnya udah habis. Jadi kan Belanda itu 30 tahun atau berapa puluh tahun. Nah sekarang ada yang sudah habis. Nah masyarakat yang tahu tanggal habisnya tuh nggak pandang dulu, langsung dibongkar kayak di Pangalengan. Gitu. Ada yang dibagi-bagi, ada yang langsung dibongkar habis. Kayak Cipanas ke atas tuh di Cianjur, Iya. di lereng gunung Gede Pangrango udah habis. Makanya mereka menolak geotermal Oh iya itu. karena takut mereka diserbu. Gitu, alasannya itu bukan semata-mata geotermal, tapi mereka yang sudah menduduki tanah negara dengan sayur males untuk turun karena udah tahu untungnya. Gitu, yang di lewat Gunung Putri itu, naik lewat Gunung Putri itu udah sayurnya udah naik ke Taman Nasional. Batasnya di sini, dia udah di sini. Kalau ini suruh turun pasti demo. Ada alasan geotermal, ya udah jadi kambing hutan. Jadi sebenarnya geothermal itu dampak-dampak baik buruk itu apa sih Pak? Soalnya kan masih simpang siur ya, jadi tuh kita tuh belum terlalu dapat Ya itu. titik temunya. Kekeliruan yang protes di Gunung Gede itu adalah masa di Surya Kencana, di alun-alun Surya Kencana didirikan instalasi untuk geothermal, jadi menimbulkan kebencian kan nggak mungkin. Gimana ngangkut alatnya truk-truk ke sana secara rasional, tapi karena emosi di alun-alun Surya Kencana ada instalasi apa.
Jadi pasti nggak di ketinggian segitu loh. Terus kalau geothermal itu sebetulnya lebih bersih, dengan catatan tidak membangun kompleks perumahannya, tidak membangun koperasi dan lain-lain fasilitas seperti di Kamojang. Itu Kamojang itu keliru, bikin rumah karyawan, bikin rumah apa. Ya, akibatnya kan jadi ramai. Karena ramai orang bikin warung, bikin apa, bikin masjid, bikin sekolah, gitu. Sehingga air resapan dari hujan kurang. Sementara geothermal itu kan mengandalkan air. Itu, jadi kalau di Gunung Gede pasti nggak di puncaknya lah, nggak di Surya Kencana, pasti di bawah. Dengan catatan itu tidak boleh mendirikan kompleks fasilitas untuk karyawan. Karyawannya di bawah aja, nanti diangkut mobil gitu harusnya. Tidak menekan, kecuali yang piket gitu ya, itu berapa orang gitu. Ini dong Pak, kasih saran ke kita untuk mengenai referensi gitu judul buku. Gak harus tentang longsor juga sih Pak, ya geografi gitu. Ya, buat baca-baca we kita buat nambah-nambah. Banyak yang gratis sekarang di internet. Oh, ada aplikasinya? Misalnya pakai ujungnya pakai PDF aja. Misalnya geomorfologi, buku geomorfologi gratis PDF. Nanti keluar yang PDF-nya aja. Kita tinggal pilih. Gitu, banyak. Buku hukum geomorfologi gratis PDF. Nanti keluar. Kalau di toko mah banyak yang udah nggak terbit lagi. Jadi kalau jurusan apa geografi ya? Iya. Kalau geografi itu harus diperkuat untuk analisis ya. Misalnya geologinya belajar, perdalam geomorfologinya. Yang ngajar geomorfologi siapa? Bu Tiara. Guru dosen baru semua ya. Dari UGM. Oke. Dia latarnya apa? Geomorfologi juga atau apa? Geomorfologi. Ya. Kalau dosen kan di kelas terbatas ya. Nah, perdalam sendiri aja. Jadi kalau analisisnya geografi mau kuat, geomorfologi. Ada hukum-hukum geomorfologi, mengapa longsor, mengapa bentuk lereng begitu, mengapa bentuk sungai begitu, segala. Jadi untuk analisis geografi mah kebanyakan geomorfologi. Kalau geologi yang banyak gambar dan gambarnya bagus, ada geografi fisik. Stahler, penulisnya Stahler, geografi fisik. Itu gambarnya paling bagus. Jadi kita bisa belajar dari sketsa-sketsa paling bagus. Itu dijadikan rujukan oleh geologi ITB untuk belajar geomorfologi, geografi fisik. Stahler, coba cari physical geography atau geography of physical geography Stahler. Iya. Ada yang gratis. Oh, ini ada Stahler.
Iya. Seri pengetahuan dunia. Oh bukan yang asli itu, yang buku asing gitu. Ya bisa aja ini baca-baca aja kalau mau. Terbitan UGM Ombak gitu. Ada yang nah yang ini. Cari aja yang gratisnya, suka ada tuh. Yang PDF gratis free, kita cari yang gambarnya bagus. Jadi setiap topik tuh ada gambar-gambar bagus. Oh iya Pak, lanjut ke penelitian kita. Kita tuh insya Allah rencana judul artikelnya itu mengenai dinamika faktor penyebab dan strategi mitigasi dari longsor Cisarua, Desa Pasir Wangu, Kabupaten Mandailing. Nah, kalau menurut Bapak apa nih saran buat kita gitu yang untuk penulisan nanti artikelnya gitu di isinya tentang? Iya, jadi latar belakangnya tuh ya keadaan lereng Gunung Burangrang. Jadi misalnya kalau ada berapa sih kemiringan lahannya, sudah ada orang buat belum? Coba dicari di internet, ada peta-peta kemiringan. Rasanya pas Taufani Suranto rasanya pernah mengunggah ya kemiringan lereng di sana. Nah kita bisa analisis, nanti dihubungkan dengan aturan menteri gitu. Jadi kita harus tahu fisiknya ini, nanti dihubungkan dengan aturan. Menurut Petaye gitu ya, sifat Tofa, kemiringannya itu di sana tuh berapa sampai berapa, aturan menteri berapa. Nah gitu, di cross. Jarang itu yang melakukan begitu itu jarang. Mengcross aturan ini dengan teori ini. Coba lihat aturan kemiringan, aturan penanaman sayur dengan kemiringan lahan. Ada, nggak boleh kemiringan sekian, nggak boleh sayur kemiringan sekian, apa gitu ada. Nanti di overlaykan dengan itu kemiringan lahan. Jadi kita bakal fokus di kemiringan itu dulu, baru masuk ke longsor itu sendiri. Iya, jadi kemiringan, tutupan lahan. Jadi kemiringan, tutupan lahan, aturan. Tiga. Kalau ditambah ya curah hujan ya lebih bagus. Jadi diketahui kemiringan lahan, geologinya, tanahnya, kemiringannya. Jadi lereng lah ya, lereng, geologinya gimana, tanahnya gimana, kalau ada struktur tanahnya gimana, tutupan lahannya gimana, ya, curah hujannya pada saat itu berapa, aturan Menteri Pertanian gimana, aturannya padukan truk. Oh pantes gitu, tutupan lahannya gimana. Ya sederhananya dari citra satelit kan udah terlihat yang sekarang mana hutan, mana sayur. Tapi untuk data-datanya sendiri tuh ada web khususnya nggak sih Pak? Soalnya Nggak ada kita khusus, kadang masih bingung nyari data ini tuh di mana gitu. Terus di Google itu aja, Google pencari, di mesin Google pencari. Kayak nyari tadi fisik
physical geography Steller kan keluar. Nanti nyari misalnya kemiringan lereng Gunung Burangrang bagian selatan. Itu kalau ada yang nyimpen. Aturan Menteri Pertanian yang berhubungan dengan kemiringan lereng dan tanaman sayur, tanaman musiman. Nah gitu. Nggak ada di satu buku yang udah paket itu ya udah jadi. Enggak, paling ini kayak misalnya nyari data hujannya gitu kan kemarin tuh sempat nyari di data online BMKG. Nah cuman kadang tuh data online sendiri tuh gak lengkap itu Pak. Nah kira-kira bisa nyari data curah hujan tuh di mana selain di Yang itu di Jalan Cemara, tapi harus pakai surat. oh jadi ke BMKG-nya langsung. Iya. Atau di berita-berita pada saat itu, pada hari kan ada siaran BMKG curah hujan ekstrim selama seminggu ini, ya, itu kan ada datanya. Ikuti sumber beritanya, jangan yang dari koran ece-ece, jadi lihat yang dimuat di koran apa. Terpercaya. Karena untuk jurnal ilmiah ya. Terus Pak, kalau untuk strategi mitigasi kita bisa ini juga kan Pak, pakai perundang-undangan juga kan ada yang di nomor 24 tahun 2007 Mas. Ya bisa dipakai jadi memperkuat. Udah Bapak, Udah monggo. Ya gitu ya di fisik, geomorfologinya, tutupan kemiringannya, kemiringan lahan, tutupan lahan, curah hujan, aturan, set. Jadi 4 lapis. Udah cari hubungan. juga kita bakal ke ini lagi sih, ke Cisarua. Iya, ke Oh, TKP. itu beloknya dari mana? Ke TKP-nya dari Cisarua, polisi lah. Masuk ke yang mau ke Logok Haji. Oh ke sana aja. Iya, soalnya Nanti ke barat belok. iya. Kemarin juga pas jadi sukarelawan lewat Lubuk Haji. Lebih gampang juga jalan. Kalau itu kecil katanya ya. Yang satu lagi susah. Waktu itu aku pernah nyasar. Nah dari Legok Haji tinggal ke barat aja ya. Iya. Tapi kalau dengan warga ya kalau jangan sampai berdebat terus susah ya, mereka juga kan terbatas, takut pertaniannya ditutup gitu. Paling kita cuma minta data Nanya-nanya aja. iya dari sudut pandang warga aja. Nanya-nanya aja yang bertani berapa orang, tiap orang berapa luasannya, sewa nggak ke punya pribadi atau tidak, kalau bisa sewa. Nanamnya apa, berapa bulan sekali panen, untuk mengetahui bahwa tanahnya itu pasti gembur gitu. Jadi harus tahu berapa lama dia menanam sayur. Ya. Kalau teh kan nggak dicampur, kopi nggak dicampur. Iya, potong ininya aja. Jadi walaupun ada erosi, tapi lebih kecil daripada sayur, karena sayur dicampur. Itu faktor yang masih kuat juga sih, faktor yang mempengaruhi pengawenan dan suhu di proses waktu. Gara-gara itu masih Iya masih ada teh, tapi sebagian udah sayur. Yang paling mengkhawatirkan Garut. Oh, saya tuh Cikajang tuh. Cikajang itu daerah Cikajang, daerah Carita apa? Geotermal apa? Itu kan yang di Garut, Kamojang. Di belakang Papandayan yang berbatasan dengan Bandung udah habis. Jadi saya khawatir tuh Garut Majalengka paling khawatir. Jadi yang kan Garut, Majalengka, Pangalengan.
tidak mendoakan begitu, cuma kekhawatiran aja. Kita kan tahu teorinya, tahu pengalaman praktisnya. mitigasi juga. Iya. Jadi terasering-nya yang Majalengka itu betul terasering, tapi di kemiringan hampir tegak. Terus terasering-nya juga asal gitu, nggak dibatasi dengan yang kuat. Tapi anehnya tuh ada PKL ke Majalengka hasilnya muji-muji. Mungkin karena terasering gitu. Tapi terasering-nya nggak sempurna. Jadi kalau ada gempa sedikit aja bisa longsor. Berarti kalau terasering itu yang bener tuh yang gimana sih Pak? Soalnya aku tuh kaget kalau di Bogor itu kan tereseringnya begini, berunek-unek gini. Tapi kalau di Bandung tuh aku lihatnya begini, turun ke bawah gitu. Ya itu yang tadi memotong kontur, bukan terasering itu. Itu namanya memotong garis kontur yang gini. Oh harusnya nggak boleh yang gini. Nggak yang boleh, gini. nggak boleh. Soalnya kalau di Bogor kayak gini terus ditaneminnya mate, kayaknya itu yang bikin nggak longsor sih itu ya. Di antaranya. Oh. Dan teh kan lebih nggak dicabut per bulan. Akhirnya terjauh. Soalnya Tadi aku kan nyontohin kaget. gini. Enggak, aku tuh baru inget kenapa pas aku pindah ke Bandung kan, di sepanjang jalan tuh pada nanamnya begini. Soalnya aku lihat di Bogor dari kecil kayak begini. Itu yang toiro. Ini kan yang memotong garis kontur tuh yang gini. Gini, ini kan paritannya, tanahnya ke sini. Jadi begitu hujan memercik ke sini. Merosot. Kalau gini kan ketahan ya. Tapi kalau gitu juga kalau terlalu curam kayak di Panyawian hanyut juga. Gitu. Kalau di Bogor mah segini dah. Ini kan 90. Miring itu segini masih aman. Terus ininya begini. Iya. Kalau gini keliru. Bandung begini, Pangalengan, Garut, Majalengka, sebagian Segideng. Bogor mah ada IPB. Jadinya tanam. Para ngasih informasi. Iya juga ya. Informasinya paling ke ini doang, ke dari yang aku lihat mah kalau IPB tuh ngurusinnya tuh yang di sekitar tengah kotanya aja gitu. Jadi kayak yang kabupaten tuh kadang udah aja gitu gak pegang. Tahu aja sih sebuah daerah. Gunung Salak itu kan pernah longsor besar 1667. Oh iya. Material longsornya ke Ciampea. Oh, jauh banget. Iya. Sampai di Ciampea. Salah apa